Isu keretakan hubungan antara Anies Baswedan dengan mantan rekan sejawatnya yaitu Sandiaga Uno maupun Prabowo dan Gerindranya masih panas diperbincangkan. Tentunya perjanjian yang ditandatangani tiga pihak, saya, Pak Prabowo, dan... Meskipun ya mohon maaf ya, ini beda antara Pak Prabowo dan kami di bawah. Ya mohon maaf ya, Mas Anies kami usung, kami dukung, dan kami bantu pembiayaannya. Pamit pun tidak sama sekali dengan Pak Prabowo dan Partai Gerindra. Polemik ini bermulai dari pernyataan Sandiaga Uno yang menyebut kalau ada perjanjian politik tertulis antara Anies Baswedan dan Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto terkait pilkada dan pilpres. Sandi juga mengatakan bahwa perjanjian tersebut ditulis oleh Fadlizon dan ditandatangani di atas materai. Ucapan Sandi itu juga diperkuat oleh pernyataan Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, yang menyebut kalau perjanjian itu ia pegang. Simpatisan Anies merasa bahwa isu yang dinilai goib tersebut sangat merugikan Anies. Mereka pun mempertanyakan kevalidan informasi dari pernyataan Sandi tersebut. Salah satu pentolan pendukung Anies Baswedan yaitu Geis Khalifah sampai menantang Sandi untuk membuka apa isi dari perjanjian tersebut. Belum habis di isu perjanjian politik antara Anies dan Prabowo. Gara-gara podcast lagi muncul isu lain yang kali ini datang dari politisi Partai Golkar Erwin Aksa, yang bilang kalau Anies Baswedan masih punya utang piutang dengan Sandiaga Uno terkait Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu. Erwin menyebut utang itu terkait biaya logistik Anies di putaran pertama Pilgub DKI, dan kisaran utangnya mencapai 50 miliar rupiah. Saat dikonfirmasi, Sandiaga Uno mengaku telah menutup buku perkara utang piutang tersebut dan tidak ingin melanjutkan pembahasan mengenai isu-isu terkait kontrak politik di Pilkada DKI 2017 lalu. Kendati demikian, isu terkait perjanjian politik di belakang layar ini menjadi semakin liar terutama di media sosial. Dari beredarnya sebuah foto surat pengakuan utang 92 miliar bukan 50 miliar, hingga dugaan oleh pengamat politik Deddy Kurnia yang menyebut Sandiaga Uno maupun Gerindra sedang putus asa melihat mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memiliki tiket maju capres pada pemilihan Presiden 2024. Lewat sebuah podcast, Anies Baswedan angkat bicara mengenai soal perjanjian dirinya dengan Prabowo dan hutang 50 miliar sebagai pinjaman di Pilkada DKI Jakarta 2017. Yang pertama terkait dengan perjanjian dengan Prabowo. Anies menyebut bahwa pada 2017, dirinya berjanji dan berkomitmen untuk memimpin Jakarta selama 5 tahun. Dan terkait isu Pilpres berhadapan dengan Prabowo yang dimaksud adalah Pilpres 2019. Yang kedua, Anies menanggapi perihal hutang 50 miliar. Anies mengungkapkan kalau hutang 50 miliar tersebut bukan lagi hutang, lantaran dirinya menang di Pilgub DKI dan uang modal tersebut bukan uang milik Sandiaga Uno. Bila ini kan dukungan untuk sebuah kampanye, untuk perubahan, untuk kebaikan. Bila ini berhasil, maka itu dicatat sebagai dukungan. Bila kita tidak berhasil dalam pilkada, maka itu menjadi hutang yang harus dikembalikan. Oke. Jadi itu kan dukungan tuh. Nah, siapa penjaminnya? Yang menjamin Pak Sandi. Jadi uangnya bukan dari Pak Sandi. Itu ada pihak ketiga yang mendukung. Kemudian saya menyatakan, saya ada suratnya, surat pernyataan hutang. Saya yang tanda tangan. Dan di dalam surat itu disampaikan apabila pilkada kalah, maka saya berjanji, saya dan Pak Sandiaga Uno berjanji mengembalikan. Dan saya dan Pak Sandi, yang tanda tangan saya, apabila kami menang pilkada, maka ini dinyatakan sebagai bukan hutang dan tidak perlu, jadi selesailah. Gitu, itu bentuk dukungan ya, dan sudah selesai. Jadi itulah yang terjadi. Sudah memasuki tahun politik. Berbagai kejutan-kejutan politik di tanah air nampaknya mulai terlihat di permukaan. Kalian sebagai penikmat politik, bagaimana cara menyikapi isu keretakan hubungan antara Sandiaga Uno, Gerindra, dan Anies tersebut? Berikan pendapatmu di kolom komentar.